Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Baby berkata kepada Susan si tanpa daya, hari ketiga akan datang dan adik lelaki junior sepertinya tidak akan ikut dengan kita. Mereka akan berangkat keesokan harinya, jadi mereka membuat beberapa persiapan akhir. Susan si menarik wajah panjang dan menjawab, aku ingin tahu mengapa Guru Xuan sangat memaksakan kali ini. Jujur, aku tidak percaya diri sama sekali tanpa saudara junior, karena dia selalu menjadi strategi perencanaan dan yang lainnya. Kita akan pergi sendiri ke medan perang kali ini dan aku agak bingung harus mulai dari mana. Bebe tidak bisa menahan tawa. Sepertinya kita harus sedikit berlatih. Kalau tidak, bukankah kita akan menjadi bahan tertawaan? Susan si membentak, jangan menggigit lebih banyak dari yang kau bisa punya. Siapa yang akan menjadi maestro tipe kontrol utama tanpa Yu Hao? Kau atau aku? Atau siapa lagi? Bahkan saudari Zian tidak akan pergi. Dan Zian masih bisa dianggap sebagai maestro tipe setengah kontrol. Sepertinya Xiao Xiao harus mengambil peran ini. Tetapi kendalinya hanya bekerja dalam area efek yang kecil. Dan ketika pertarungan tersebar di area yang lebih besar, ia mungkin tidak bisa mengendalikan semuanya. BB, mengapa kita tidak mencari Guru Xuan untuk meyakinkannya agar membiarkan Yu Hao pergi kali ini? Dia akan belajar dengan benar ketika dia kembali. BB menghela nafas dan berkata, aku tahu betapa pentingnya adik junior, namun sikap Guru Xuan sangat tegas. Kamu tahu bahwa Sekte Tang tidak mungkin berkembang begitu cepat dalam beberapa bulan dan tahun terakhir tanpa dia, dan kita tidak bisa mendapatkan begitu banyak dukungan dari akademi. Guru Xuan biasanya tidak meminta apapun dari kita, jadi aku tidak bisa menolak permintaannya kali ini karena dia begitu bertekad. Selain itu, dia biasanya memiliki kepribadian yang santai, tetapi dia sangat keras kepala begitu dia memutuskan sesuatu. Aku hanya akan membuatnya marah jika aku mencarinya lagi. Lupakan saja, mari kita bekerja keras sendiri. Aku tidak berpikir kita akan memiliki terlalu banyak masalah menyelamatkan Shoya dengan Penatua Song dan Dekan Yan di sekitar. Susan si menjawab dengan putus asa. Kurasa hanya itu yang bisa kita lakukan. Baiklah, aku akan kembali. Susan si berdiri saat dia selesai ketika sebuah suara tiba-tiba muncul dari luar. Selesai, dia sudah selesai. Baik Susan si dan Bebe sejenak tertegun saat He Chaito masuk dari luar dengan ekspresi bersemangat di wajahnya. Apa yang terjadi? Susan si bertanya dengan bingung. He Chaito berkata dengan penuh semangat, junior kecil selesai melewati cetak biru dan dia mulai menempa alat jiwa. Dia memintaku untuk mencari Guru Xuan. Aku di sini untuk menyampaikan kabar baik ini sebelum memanggilnya. Susan si menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata, apakah kau baik-baik saja, kakak kedua? Apakah kau mengatakan bahwa ia akan berhasil setelah selesai melewati cetak biru? Bukankah ini akan membuat mencapai instruksi Wakas 8 terlalu mudah? Kamu bisa mencari Guru Xuan? Ya, dia mungkin tidak berhasil menempa alat jiwa meskipun dia sudah selesai dengan cetak birunya. Eja itu memaksakan tawa saat dia menampar dahinya. Aku hanya menonton junior kecil menatap cetak biru selama 3 hari dan pikiranku melayang bahwa dia pasti akan berhasil ketika aku melihat bahwa dia akhirnya turun untuk menyusunnya. Bebe tersenyum dan berkata, tidak ada yang salah tentang itu. Adik junior mungkin benar-benar berhasil. Bukankah dia sangat mahir dalam menciptakan mukjizat? Echa itu mengangguk dan berkata, aku juga berpikir ada harapan. Instru jiwa harus memahami prinsip-prinsip alat jiwa sebelum menempa dan mereka harus mencari cetak biru dari alat jiwa yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Seperti yang dia lakukan, adik junior telah melalui rencana selama hampir 3 hari dan dia akhirnya mulai bekerja. Mungkin dia melakukannya karena dia kehabisan waktu, atau mungkin dia benar-benar sudah mengerti. Aku condong ke arah yang terakhir, karena adik junior tidak pernah melakukan sesuatu tanpa berpikir. Dia hanya akan memiliki kesempatan untuk menempa alat jiwa jika dia mengerti cetak biru itu. Bahkan jika dia belum menjadi dolu jiwa, dia memiliki jiwa bela diri kembar. Jadi,
kekuatan jiwanya lebih kuat daripada kebanyakan mas roh lainnya di peringkat yang sama. Mungkin dia benar-benar bisa melakukannya dan kekuatan spiritualnya begitu hebat. Baiklah, aku akan mencari Guru Xuan dan kalian bisa melihatnya jika tertarik. Mari kita menghibur adik junior bersama dan berharap dia akan berhasil. Chaito berlari dengan bersemangat setelah pidatonya untuk memberitahu Xuan Ziwen. Bebe dan Susan si bertukar pandang dan mereka mengucapkan hampir bersamaan. Ayo, mari kita pergi. Wu Yuhao sudah selesai dengan cetak biru tetapi dia tidak segera mulai menempa. Sebagai gantinya, dia minum air tetapi tidak makan apa-apa ketika dia duduk dengan menyilangkan kaki ketika dia mulai bermeditasi. Wu Yuhao telah menghabiskan hampir 3 hari untuk cetak biru ini dan telah menghabiskan banyak energi untuk melakukan itu. Bagaimana dia bisa membuat alat jiwa kelas 8 tanpa energi dalam kondisi sempurna? Ini adalah usaha pertamanya. Wu Yuhao masih bermeditasi ketika Xuan Ziwen, Bebe, Susan Si dan He Chaito menyelinap ke ruangan yang sunyi dan sepertinya sedang dalam meditasi. Semua orang selain Xuan Ziwen sedikit terkejut ketika mereka melihat apa yang dia lakukan. Xuan Ziwen malah mengaku dan berkata, "Itu bagus. Dia masih tahu bahwa dia harus mendapatkan kembali energinya sebelum melakukan upaya ini. Sepertinya dia sangat percaya diri. Kita lihat saja." Menunggu di sekitar biasanya sangat menyiksa, setidaknya itulah yang terjadi pada kebanyakan orang, tetapi Wu Yuhao dengan cepat memberi mereka alasan untuk menghilangkan perasaan menyiksa itu. Karena sesuatu terjadi pada tubuhnya. Wu Yuhao hanya memiliki gelombang kekuatan jiwa yang lemah sebelumnya, tetapi seiring berjalannya waktu, gelombang itu mulai berubah. Selain itu, perubahan itu sangat aneh. Warna-warna emas yang pudar mulai memancar dari dalam tubuhnya. Itu sangat normal bagi kebanyakan orang karena mereka akan berpikir bahwa itu hanya kekuatan jiwanya yang terlihat dari luar. Kebanyakan orang dapat mencapai kondisi ini ketika mereka tidak khawatir dan tidak membutuhkan siapapun untuk melindungi mereka. Namun, aura Wu Yuhao sangat mendominasi. Aura mengerikan yang menyerupai monster kuno bangkit dari tubuhnya. Saat cahaya keemasan samar terus mengalir keluar dalam gelombang. Semua orang di dalam ruangan yang sunyi termasuk Xuan Ziwen mulai merasa sedikit tertahan dan merasa sulit bernafas. Apakah dia menggunakan imitasi saat dia bermeditasi? Xuan Ziwen membentak. Kurasa tidak. Bebe sedikit serius. Dia sangat menyadari kemampuan Wu Yuhao dan mereka berada di dalam sekte Tang. Mengapa dia menggunakan keterampilan jiwa ketika dia bermeditasi? Tapi apa yang terjadi dengan cahaya keemasan yang terpancar dari tubuhnya? Wu Yuhao dengan cepat memberikan jawaban ketika sisik-sisik yang halus mulai muncul di kulitnya. Sisik-sisik ini berbentuk berlian. Mereka membuat cahaya keemasan samar memancar dari tubuhnya bahkan lebih cemerlang. Aura hebat Wu Yuhao terus meningkat dan setiap saat memberi setiap orang semacam tekanan yang menakutkan. Jika kita tidak terbiasa menghabiskan begitu banyak waktu dengan orang ini, kita mungkin akan berpikir dia adalah monster dalam bentuk manusia. Susan Si berseru dengan kagum. Tidak butuh waktu lama sebelum aura mengerikan Wu Yuhao akhirnya stabil. Semua orang menghela nafas lega pada saat yang bersamaan. Setidaknya, mereka tidak perlu menyalurkan kekuatan jiwa untuk menahan tekanan luar biasa itu lagi. Tapi mata mereka cepat melebar karena pusaran hitam aneh secara bertahap muncul di antara alis Wu Yuhao. Semua orang merasakan lautan spiritual mereka bergetar ketika pusaran air itu muncul dan badai kekuatan spiritual yang hebat segera dilepaskan dari dalamnya. Kekuatan spiritual Wu Yuhao dirilis hanya sesaat, tetapi instan itu mengirim semua orang tersandung ke belakang tanpa terkendali. Kekuatan spiritualnya dilepaskan dan ditarik dalam sekejap, tetapi dirilis lagi pada saat berikutnya. Aku tidak bisa menanganinya lagi. Aku akan keluar sebentar. Susan Si berbalik dan meninggalkan ruangan yang sunyi dengan ekspresi kaku di wajahnya. Baby dan yang lainnya juga berjalan keluar dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Kekuatan spiritual Wu Yuhao terlalu aneh. Dan dalam keadaan seperti itu, mereka terus-menerus mengalami guncangan spiritual. Itu lebih menyakitkan daripada bertengkar ataupun bertarung karena mereka tidak bisa melawannya. Karena menolak kemungkinan akan membuat guncangan umpan balik kepada Wu Yuhao. Satu-satunya orang yang tidak pergi adalah Guru Xuan yang sudah menjadi instruktur jiwa kelas 9. Xuan Ziwen menatap Wu Yuhao dengan mata terbelalak dan mulutnya sedikit ternganga ketika tatapan tidak percaya memenuhi matanya. Itu pusaran air apa? Apa itu? Yang lain di sekte Tang tidak tahu karena mereka belum pada tingkat itu, tetapi Guru Xuan Ziwen tahu. Shrek ingin mengungkapkan rasa terima kasih mereka atas kontribusinya pada Departemen Alat Jiwa dan beberapa download transenden secara pribadi.
membantunya membentuk inti jiwanya. Dia tahu betapa sulitnya membentuk inti jiwa karena dia telah melakukannya sendiri. Saat itu, dia merasa seolah-olah telah mati dan dia ingat sangat dalam tentang betapa kuat dan menakutkannya inti jiwa itu. Tapi, apa yang dia lihat sekarang? Pusat alis Wo Yuhao dipenuhi dengan undulasi kekuatan spiritual yang tangguh, melepaskan dan menarik kekuatan spiritual bersama dengan nafasnya. Rasanya itu seperti inti jiwa. Tapi bagaimana mungkin? Dia hanya seorang sagi jiwa. Jadi bagaimana dia bisa memiliki inti jiwa? Sangat sulit bagiku untuk membentuk inti jiwa sendiri ketika menerobos untuk menjadi Feng Hao Doulo. Bukankah dia akan jauh lebih sulit untuk membentuk inti jiwa sebagai sagi jiwa? Tapi, menilai dari undulasi spiritual yang datang dari pusat alisnya, itu adalah inti jiwa. Dewa, apakah orang ini akan memberiku kejutan yang sangat menyenangkan? Tidak, itu tidak mungkin. Bahkan jika kekuatan spiritualnya cukup kuat, dia tidak mungkin menyelesaikan menempa alat jiwa kelas 8 seperti ini. Menempa alat jiwa membutuhkan lebih dari sekedar kekuatan spiritual yang hebat. Seorang instru jiwa juga membutuhkan kekuatan jiwa yang kuat untuk mendukungnya. Kalau tidak, instru jiwa akan merasa sangat sulit untuk menyelesaikan semuanya sekaligus. Dia juga harus dapat menggunakan alat jiwa kelas 8 dengan sempurna dalam kesepakatan kita. Dan meriam pembusukan menghabiskan banyak kekuatan jiwa. Suan Ziwen setelah bertahap menjadi tenang saat dia selesai berpikir, namun ketika dia merasakan undulasi spiritual Wo Yuhao dan undulasi dari inti jiwanya sendiri, dia masih menemukan beberapa perbedaan. Setidaknya, yang membuatnya lebih bersyukur adalah bahwa sesuatu milik Wo Yuhao yang mirip dengan inti jiwa tidak dapat dibandingkan dengan inti jiwanya sendiri dalam hal kekuatan keseluruhan. Maka itu jelas bukan inti jiwa. Ya, bukankah dia memiliki mata takdir itu? Mungkin ini adalah penampilan unik mata takdirnya. Suan Ziwen terus menghibur dirinya. Dia belum pernah mendengar tentang Feng Hao Doulo yang bisa membangun inti jiwa di dahinya. Suan Ziwen akhirnya berbalik dan pergi juga. Tinggal di ruangan yang sunyi dan terus-menerus menentang kekuatan spiritual Wo Yuhao yang muncul sama sekali tidak nyaman. Semua orang masih menunggu di luar ketika Suan Ziwen keluar dari ruangan. Wo Yuhao masih bermeditasi. Jadi, mereka secara alami tetap tinggal untuk melindungi saudara junior mereka. Kerusuhan. Tidakkah kamu berpikir aura Wo Yuhao sedikit aneh? Mengapa aku tidak ingat dia memiliki kekuatan spiritual yang sehebat itu sebelumnya? Mungkinkah dia mengalami mukjizat lain? Susan Shi bertanya dengan rasa ingin tahu. Hecha itu tenggelam dalam pikirannya saat dia mengangguk dan berkata, "Ya, aku tidak ingat kekuatan spiritualnya sekuat itu. Selanjutnya, kekuatan jiwanya tampaknya telah berubah. Aku tidak tahu dari mana aura yang menyerupai monstro itu berasal dan cahaya emas yang memancar dari tubuhnya sepertinya tidak datang dari kekuatan jiwanya, dari dalam keluar, dan aku tidak tahu apa yang terjadi. Sepertinya dia sendiri telah menjadi emas." Suan Ziwen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku seorang instru jiwa, bukan seorang master roh. Kalian harus membawa pertanyaan ini ke Feng Hao Doulo di Akademi Strike lagi pula. Aku tidak peduli apa yang dia lakukan. Dia tidak akan pergi kecuali dia bisa menempa alat jiwa kelas 8. BB dan Susan Shi bertukar pandang tak berdaya. Mereka masih ingin mencoba meyakinkan Suan Ziwen, tetapi sepertinya mereka harus menghilangkan pikiran itu untuk mencegah kepahitan ditolak. Wo Yuhao bermeditasi untuk waktu yang lebih singkat daripada yang dibayangkan semua orang. 2 jam kemudian, gelombang kekuatan jiwa dari dalam ruangan berangsur-angsur surut dan dengan lembut yang menyerupai auman naga terdengar. Orang ini, jika dia selesai, maka dia sudah selesai. Kenapa dia harus memanggil? Susan Shi tertawa ketika dia mencaci dan adalah yang pertama kembali ke dalam ruangan yang sunyi. Namun dia menyadari ada sesuatu yang salah ketika dia kembali karena Wo Yuhao masih duduk di sana dengan kaki bersilang dan mulut tertutup. Naga dengung dari tubuhnya masih beresonansi, tetapi suara itu sepertinya berasal dari dadanya. Apa yang terjadi? Susan Shi berbalik dan melirik BB. BB memiliki jiwa bela diri naga dan jika dia tidak tahu, BB seharusnya tahu. Namun ekspresi BB menunjukkan keheranan yang sama. Jelas bahwa dia tidak bisa mengerti apapun yang terjadi dengan Wo Yuhao. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.